Ada nggak di sini seseorang yang berdosa dan yang tidak berdosa tidak memikul dosa orang lain? Ada nggak? Tidak ada kan? Ya, Nah, tidak ada. yang dikatakan di sini seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, berarti di situ ada seseorang yang dapat menolong. Karena di sini dikatakan seseorang yang berdosa, berarti ada orang yang tidak berdosa. Yang bisa membantu menolong itu di neraka, maksudnya orang yang tidak berdosa. Ustadz, Ya, ada yang saya mau tanyakan ini. nanyakan apa? Saya sering membaca Al-Quran, bahkan terjemahannya pun saya baca. Terus maksudnya? Di mana di sana dikatakan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Coba dibaca itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufra wa in taskuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bizatis sudur. Ya. Terjemahan kutipan terjemahannya. Coba. Ya. Jika kamu kafir, ketahuilah maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan kamu dan tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Oh, begitu. Ya. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh Dia maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dadamu. Nah, maksudnya dalam dada itu maksudnya hati. Ya, betul sekali Pak Iman. Inilah kami yang belum paham, Pak Iman. Kan di surat An-Najm juga ada di ayat 38 itu sama ininya. Cuman pendek kalau di sana, tapi yang dibahas ini aja dulu ya. Ya. Sebenarnya masalah pembahasan ini sudah cukup oleh ustadz-ustadz lain, oleh ustadz-ustadz terhormat, terutama guru-guru besar kita, seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Ustadz Ramli. Semua mereka telah menjelaskan tentang ini. Gitu. Sudah cukup sebenarnya. Gitu. Memang ada perbedaan-perbedaan, tapi tujuannya satu ada. Namun saya akan istilahnya mengupas sebagiannya yang belum ada istilahnya dijelaskan. Padahal bukan tidak tahu, mereka tahu. Gitu. Cuman ada yang belum dijelaskan tentang di ayat ini. Yang lain sudah cukup. Jadi kita tidak usah membahas yang sudah dibahas oleh guru-guru kita ya. Jadi ada yang belum dibahas akan saya jelaskan. Silakan. Jadi singkat saja begini. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Begitu. Ini maksudnya kepada orang kafir sebenarnya, tetapi globalnya kepada semua, baik orang muslim, baik orang kafir, maksudnya kepada semuanya. Siapa yang melanggar perintah Allah, yang tidak mau taat kepada Allah, gitu kan. Maksudnya ini cerita di akhirat nanti. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Ya, maksudnya kan begini. Ini orang kafir, singkatnya saja begitu, diajak satu kalimat misalkan gitu. Mereka tidak mau misalkan masuk Islam, menerima apa yang disampaikan Rasulullah SAW gitu. Jadi menceritakan tentang istilahnya neraka segala macam kan gitu. Dengan singkatnya mereka mengelak gitu. Orang-orang kafir ini mengelak semuanya. Jadi mengelak. Tidak katanya. Gitu, tidak percaya. Neraka tidak akan menyentuh kami, kata orang kafir gitu kan. Jadi setelah dijamin kami telah masuk surga, bahkan kami telah istilahnya ditebus dosa kami oleh Tuhan kami, gitu maksudnya. Bahkan orang-orang muslim itu pada miskin katanya. Tetapi hanya dari pihak kamilah
yang kaya raya. Bahkan doa-doa kami selalu dikabulkan daripada doa orang muslim. Orang-orang tua kami, keluarga kami tidak akan ada yang masuk neraka karena telah kami tebus dengan harta-harta kami sedekah-sedekahkan. Maka ini kata Allah turun ayat. Seseorang yang berdosa, maksudnya kepada orang kafir, seseorang yang berdosa seperti kamu tidak akan memikul dosa orang lain. Gitu. Keluargamu, anakmu, dosa orang tua khusus untuk orang tua, dosa kamu khusus untuk kamu. Kemudian ini pelajaran kepada orang muslim juga. Masuk orang muslim juga. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain seperti itu. Nah, maksudnya begini ayat ini. Ini cerita muslim. Ya. Bapak misalkan punya orang tua. Ya. Dosa orang tua itu tetap dosa orang tua. Bapak tidak memikul, tidak menanggung jawab. Dosa anak tidak bisa dipikul. Ya masing-masing dosa itu. Terus dosa bapak ya masing-masing juga. Nah, di sini maksudnya tidak memikul dosa orang lain. Nah, di sini dikatakan seseorang yang berdosa. Ya. Ada nggak di sini seseorang yang berdosa dan yang tidak berdosa tidak memikul dosa orang lain? Ada nggak? Tidak ada kan? Ya, nah, ada. Yang dikatakan di sini seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Berarti di situ ada seseorang yang dapat menolong di sini, menanggung ini maksudnya menolong. Karena di sini dikatakan seseorang yang berdosa, berarti ada orang yang tidak berdosa. Yang bisa membantu menolong itu di neraka, maksudnya orang yang tidak berdosa. Jadi contoh begini ya supaya mudah dipahami. Ya. Misalkan saya ini. Ya. Di neraka, ya. Bapak di neraka. Kemudian bapak ini waktu di dunia baik sama saya, apalagi misal orang tua lebih baik kan. Contoh ini kepada bapak, misalkan waktu di dunia baik kepada saya, istilahnya ahli ibadah lagi. Kemudian saya diangkat karena dikatakan misal anak soleh misalkan, saya ini diangkat dari neraka. Kan sudah bebas, tidak ada dosa tuh. Ya. Udah jutaan tahun saya misalnya diangkat. Kemudian bapak masih di neraka. Ya. Saya misalkan kepada Allah memohon tolong angkat itu baik kepada saya waktu di dunia. Bahkan pakaian segala macam, misalkan sering membantu tetangga dan segala macam. Ya. Kami bisa ibadah di masjid karena bantuan dari dia. Dia rajin juga ibadahnya. Dia akan diangkat tapi belum bersih dosanya. Tadinya tidak akan diangkat-angkat ini Kak. Karena itu dosanya besar. Akhirnya diangkat karena saya keberatan melihat orang baik. Maka seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang. Akhirnya saya sudah bersih dari dosa. Sayalah yang dapat membantu. Gitu. Diangkat orang itu. Terus orang tua saya lagi. Orang tua kamu ahli musyrik. Yeah. Walaupun orang tua Allah tidak akan mengangkat walaupun anaknya soleh. Karena dia melakukan kesirikan ke musik, tidak akan diampuni. Kamu ahli surga. Memang itu orang tua kamu, tapi kamu hanya dititipkan, bukan milik orang tua kamu. Orang tua kamu itu ahli musyrik, ahli penyembah berhala. Jadi bukan tidak istilahnya memperkenalkan permohonanmu, karena itu musyrik. Kamu ahli surga. Gitu. Berarti maksudnya ini seseorang tidak memikul dosa orang lain. Akan tetapi karena contoh Bapak sudah terlepas dari dosa dari hukuman neraka, lalu Bapak karena merasa ada bantuan, ya minta bantuan ke Bapak untuk orang ini saking akrabnya sama Bapak. Bukan minta bantuan. Akan tetapi karena dia baik kepada saya, kepada tetangga, saya memohon kepada Allah tolong angkat dia. Seperti saya itu. Tidak tega, dia baik orangnya waktu di dunia. Maka orang itu diangkat. Saya kan di neraka nih. Kamu sudah bebas, dosamu sudah hilang. Kan diangkat kalau orang sudah bebas. Gitu misalkan. Diangkat saya. Kemudian mau ke surga kan. Melihat yang orang-orang baik, suruh diangkat. Saya tidak mau saya ke surga sendirian. Dia baik di dunia. Dia sering bersedekah kepada tetangga, kepada fakir miskin. Bahkan membangun masjid segala macam, istilahnya baik orang itu, tetapi dia dosanya besar. Misalkan
mungkin ada nipunya dan lain sebagainya, misalkan contoh. Walaupun dia rajin menyumbang segala macam, tapi dia sering nipu misalnya atau apa. Tapi saya tidak tega, ya Allah dia baik, kami tidak bisa ibadah di dunia kalau tidak dibeliin baju sama dia. Tidak selesai masjid dan lain sebagainya kalau tidak dibantu, itu harta dia. Oh, kalau begitu nanti diangkat tapi mau dibersihkan dulu dosanya. Oh gitu, karena kamu tidak pantas ahli surga, mau di neraka lagi, baru juga kamu diangkat. Sudah tidak ada dosa kan saya. Maka di situ seseorang yang berdosa, berarti yang tidak berdosa yang dapat membantu, gitu. Kecuali di ayat ini seseorang yang berdosa dan yang tidak berdosa pun tidak memikul dosa orang lain. Kan hanya yang berdosa. Padahal tujuannya kepada orang kafir yang debat dengan Nabi Muhammad. Bahwa neraka tidak akan menyentuh kami, kata orang kafir kan. Bapak kami, anak kami, keluarga kami telah kami tebus dengan harta kami. Gitu. Makanya ini seseorang yang berusaha, hei kafir seperti kamu tidak akan memikul dosa orang lain. Gitu maksudnya ayat ini. Jadi misalkan bapak punya anak, bapak dosa, anak tidak bisa menanggung jawab dosa bapak. Dosa khusus untuk bapak. Terus dosa anak khusus untuk anak. Jadi masing-masing. Kalau dari bahasanya Bapak penjelasan tadi, apa gunanya kita melakukan tahlil? Maksudnya? Apakah nyampe atau gimana itu bacaan-bacaan tahlil kita? Oh, maksudnya ya kalau ada yang meninggal. Ya, ada yang meninggal, kita kan biasa acara tahlilan sampai 9 malam, 12 hari. Nah, itu maksudnya gimana? Maksudnya menurut ayat ini tidak memikul dosa. Iya. Nah, begini Pak. Apakah tahlil itu untuk memikul dosa orang lain? Tahlil itu bukan untuk memikul dosa orang lain. Tahlil itu untuk mendoakan, bukan untuk memikul. Nah, tahlil itu arti kata tahalul. Tahalul yaitu la ilaha illallah, itu tahalul. Kalau yang disebut zikir, orang kan pahamnya zikir itu la ilaha illallah, padahal bukan itu saja. Itu utamanya. Zikir itu subhanallah, istighfar, alhamdulillah, itu zikir semua yang berupa dipanjatkan kepada Allah, itu zikir. Tetapi zikir itu ada nama-namanya, ada tasbih, ada hamdalah, ada basmalah dan lain sebagainya. Ada istighfar, itu namanya zikir. Gitu. Banyak orang yang tidak paham kan. Jadi tahlil itu asal kata tahalul, membaca kalimat la ilaha illallah di tempat orang yang meninggal. Fungsinya menghibur orang yang ditinggalkannya supaya tidak sedih dengan tahlil itu. Nah, kedua mendoakan yang meninggal dan juga menghibur serta mendoakan supaya beri kesabaran yang ditinggalkannya. Apakah tidak dapat pahala kita? Adapun misalkan kita dikabul dan tidak hanya mendoakan urusan Allah, kita hanya mendoakan. Nanti Bapak misalkan karena sering tahlil, nanti waktu dihisab, oh ini sering tahlil, itu kebajikan kan? Dapat pahala. Bapak mendoakan. Yang dapat pahala Bapak yang mendoakan, bukan si mayitnya. Tetapi kalau si mayitnya itu dosanya ringan, tidak musyrik, maka ada keringanan nanti kalau terus sering didoakan. Tetapi kalau dia berat, kata Allah, bukannya tidak mengabulkan doa kamu karena dia musyrik, dia menyekutukanku, tidak bisa kuampuni karena dia dosa. Seperti contoh begini supaya Bapak bisa paham ya. Keluarga Bapak atau tetangga ada yang dipenjara. Misalkan maling kambing 3 tahun misalkan ya. Apakah Bapak saya aja yang dipenjarakan? Enggak kan? Bagaimana caranya? Pasti Bapak mendoakan, ya Allah mudah-mudahan diringankan hukumannya. Apakah tidak boleh kita berdoa? Tahlil pun begitu. Berdoa itu boleh. Apalagi banyak yang berdoa, ya Allah mau dihukum misalnya 3 tahun, mudah-mudahan ya Allah beri keringanan hukumannya ya Allah. Kata Allah, dia berat, pasti dieksekusi mati oleh polisi. Karena hukumannya berat, tidak mengabulkan doa Bapak karena dia berat. Tetapi kalau dia ringan, mau 3 tahun jadi 2 tahun atau jadi 1 tahun keluar, itulah hikmah dari doa. Di neraka orang ini misalkan mau dihukum sekian tahun, misalkan dosa-dosa ringannya maksudnya, misalkan mau dihukum 5.000 tahun misalkan, karena sering berdoa ahli soleh,
maka jadi misalkan 3000 tahun kan lumayan. Gitu ibaratnya dikurangi sama. Ini kan hukuman dunia ini gambaran hukuman di akhirat. Nah, misalkan ini doanya apalagi narkoba. Misalkan 50 kilo misal. Mau dieksekusi mati. Kan itu berat. Walaupun kita berdoa, walaupun disodok polisi, berat, tidak bisa. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Ini berarti wala tajriwa itu wizratu ukhra. Kayak tadi tahlilan masuk di sana. Ini kan contoh tahlilan. Itu berarti bukan untuk membantu, tapi untuk menolong. Berarti orang hidup masih bisa juga seperti bisa itu. Mendoakan. Tidak mesti orang yang sudah ini kan anak-anaknya masih hidup contohnya, ayahnya meninggal. Ya, walaupun banyak dosanya, hanya permintaan dari dunia pun bisa masuk daripada ayat ini. Kan Allah yang menyampaikan, bukan kita. Sekarang misalkan Al-Fatihah tidak nyampe kepada yang meninggal. Sekarang apakah yang kepada yang hidup kira-kira tahu enggak? Nyampe. Misalkan ada yang di Mekah. Tahu enggak dia misalkan doa orang lain misalkan nyampe juga kepada orang yang hidup mendoakan itu yang kepada orang yang mati, misalkan tidak nyampe, apakah kepada yang hidup nyampe? Nah, misalkan nyampe, coba tanya yang didoakan bagaimana, ada nggak tanda nyampenya dosa, kan gak bakal tahu dia yang di Mekah itu doa siapa. Nah, itu begitu doa orang-orang kan, doa itu memohon kepada Allah, berdoa itu baik begitu. Jadi tahlil itu daripada kita di tempat yang meninggal mabuk-mabukan, ngobrol yang sebagainya, mending tahlil. Tahalul la ilaha illallah la ilaha. Di situ banyak bacaan yang lainnya, itu tahlil namanya. Misal Allah magfirullah, ya Allah ampunilah dia, siapa? Kan kita kepada Allah, ampunilah dia ya Allah. Tapi kalau dia dosanya misalkan ringan ada kekurangannya, tapi kalau berat karena musyrik. Karena kata Nabi kan yang penting jangan musyrik. Kata Allah pun begitu. Orang-orang musyrik tidak akan diampuni. Tapi walaupun dosa dari bumi sepenuh langit, kata Rasulullah, ada jaminan surga, yang penting tidak musyrik. Cuman prosesnya entah miliaran tahun. Seperti hukumannya itu, begitu maksudnya. Jadi ini dalam arti seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Yang berdosa kan diceritakan, tidak memikul, boro-boro memikul dosa orang lain, menanggung dirinya saja berdosa. Tetapi ada seseorang yang dikabulkan oleh Allah doanya, orang itu yang sudah merdeka dari neraka, sudah diangkat. Nah, sudah diangkat, dia tidak tega melihat itu, berdoa, memohon kepada Allah. Bahkan diceritakan di Al-Quran yang sudah meninggal berdoa. Yang sudah meninggal pun berdoa kepada Allah. Coba baca saja di Al-Quran banyak. Jadi mereka berdoa kepada Allah, padahal sudah meninggal. Terus misalkan siksa kubur, bukan kuburan tempat meram, tempat yang diuruk itu, bukan. Siksa kubur itu siksa yang tidak terlihat oleh orang yang masih hidup. Itu rahasia Allah. Itu namanya terkubur, sudah tidak terlihat. Namanya siksa kubur, terkubur. Terkubur itu berarti rahasia, berarti bukan di tempat dimakamkan itu. Bukan. Jadi alam kalau itu kuburan, kalau sisa kubur, alam kubur yaitu barzah. Nah, makanya kalau misalkan ada yang berdoa di sini, maka kedengaran ke sana, itu kan Allah Maha Kuasa. Bahkan sandal pun detak-detik sandal kedengaran, padahal di sana itu kan nyambung. Gitu. Maka berdoa di sini, Allah yang menyambungkan, bukan ahli kubur. Kadang-kadang misalkan lagi panas nih di alam kubur, tiba-tiba dingin, ada apa ini dingin, ternyata dia mendoakan. Gitu kan hikmah doa itu.